gitu. Nah, jadi marketplace itu adalah sama wadah untuk menghubungkan atau mempertemukan antara si penjual dan pembeli. Hanya bedanya di sini adalah kita melalui online. Kalau di pinggiran-pinggiran kota itu lebih tepatnya disebut offline ya. Nah, paling itu yang membedakan. Tapi tujuannya sama-sama mempertemukan kita antara si penjual dan pembeli. Dan lagi-lagi bahwa tujuan utamanya di marketplace adalah menjual kayak gitu. Lanjut. Nah, pasti ada yang bertanya, kenapa di marketplace, kenapa bukan yang tadi saya bahas sebelumnya di TikTok ataupun di Instagram gitu loh. Salah satu alasan kenapa kita memilih beriklan di marketplace Facebook adalah yang pertama itu karena FB itu Ya maaf Kak Sinar, ya. di sini layarnya tidak gerak. Bisa dibantu dari operator mungkin? Mungkin sinyal kali ya. Biar layarnya bisa terlihat. Sudah terlihat deh. Di sini layarnya terlihat tapi cuma layar yang tadi, belum terganti dengan slide yang baru. Ini kelihatan nggak? Belum terganti Kak. Dari operator mungkin bisa dibantu. Masih gambar itu profil. Masih gambar profil. Oh, iya. Apa? Kita coba cek lagi ya. Udah? Kelihatan? Ya, sudah kelihatan. Lah, Oke, baik. mantap Kak. Oke, lanjut. Lanjut ya. Ini tadi sudah. Nah, kita lanjut ke di sini. Pertanyaannya itu, kenapa harus di marketplace FB, bukan di platform lain kayak di Instagram atau di TikTok atau di platform lainnya? Nah, salah satu alasan mengapa kita memilih beriklan di marketplace Facebook ya, yang pertama itu adalah karena kita sudah tahu bahwa penggunanya itu banyak, hampir di kalangan, setiap kalangan maksudnya dari remaja, dewasa maupun bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah tidak asing lagi yang namanya Facebook kayak gitu. Dan di sini ketika kita men-setting khususnya lokasi targetnya, nah maka akan semakin luas jangkauannya. Misalnya kita mau setting di luar provinsi, maka akan sampai iklan kita di sana. Gitu. Jadi jangkauannya luas, itu yang pertama. Kedua adalah proses beriklannya itu jauh lebih mudah daripada yang lain. Di sini, kenapa saya katakan mudah? Nah, ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Dan itu bagi saya nggak terlalu ribet ya. Yang pertama itu cukup menyediakan foto yang menjual. Maksud dari menjual di sini adalah foto yang resolusinya itu baik. Foto yang kita mau posting ini nggak apa-apa, nggak terlalu tinggi resolusinya, tapi intinya itu jernih, bersih, jelas, dan ketika kita melihatnya sebagai penjual, kita tuh merasa tertarik dan minat untuk membeli. Nah, itu intinya. Kemudian yang kedua itu adalah di sini kita mudah untuk mentargetkan lokasi yang akan kita sasar kayak gitu. Nah, setelah kita mendapatkan keduanya, ya yang terpenting adalah tinggal kita butuh kata kunci dan deskripsi produk kayak gitu. Nanti akan kita bahas ketika kita sudah mulai masuk di prakteknya ya. Nah, yang ketiga ini adalah pencarian produk relevan bagi konsumen. Nah, ketika teman-teman misalnya buka marketplace, kemudian mengetik, misalnya saya buka ya, mengetik salah satu yang ingin kita cari, misalnya cari HP.
hasilnya akan lebih relevan gitu. Yang muncul akan semuanya itu adalah lapak-lapak HP kayak gitu. Jadi benar-benar memudahkan konsumen ketika mencari sesuatu di marketplace. Oke. Nah, teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah bergabung pada malam hari ini, boleh mungkin yang sedang buka laptop kita praktek bareng ya. Bagi yang belum login Facebook, boleh login dulu. Kalau Sinar sudah ya. Jadi di sini pertama-tama itu boleh kita masuk ke materi inti ya. Prakteknya cara beriklan di marketplace. Yang pertama itu adalah kita bagi yang menggunakan laptop boleh klik icon ini, kemudian kita pilih jual barang. Nah, sebelum kita masuk di jual barang ini, teman-teman boleh setting wilayahnya terlebih dahulu, tapi juga boleh nanti ketika kita sudah posting iklan dalam, tapi saya sharing ulang ya. Iya, aku benar. Aku apa yang Oke, sudah. Baik, ini klik ini tidak ada salahnya kita men-setting terlebih dahulu untuk lokasi targetnya di sini. Nah, karena rencana saya akan memberikan tutorial yang dimana proyeknya itu berlokasi di Maros, maka saya pilih daerah Maros. Kemudian boleh tentu jangkauannya akan semakin luas. Kalau Sinar di sini cuma pilih 40 km aja dari lokasi. Jika sudah, bisa klik terapkan, kemudian kita bisa masuk di jual barang. Di sini teman-teman atau Bapak Ibu sekalian akan disuguhkan 4 pilihan. Nah, ketika teman-teman jualnya dalam bentuk rumah di berapa kamar. Kalau di sini saya pilih yang ini aja dulu karena sementara ini yang saya mau jabarkan adalah tanah kaping. Jadi saya pilih yang ini, barang dijual. Kalau foto ini bisa sampai tuh ya. Kalau di sini saya cuma nah, tinggal teman-teman setting yang mau jadikan sampul paling depan itu yang mana bisa digeser kok. Kemudian kita masuk di judul. Nah, di judul ini usahakan teman-teman memasukkan kata kunci atau selling point-nya. Misalnya kan di sini Sinar coba pasarkan lokasi proyeknya itu daerah Samrut di mana notabene itu dekat dengan fasilitas sosial seperti dekat dari polsek, kemudian dekat dari puskesmas, dekat dari kantor apa? Kantor Desa Muncoloe. Nah, usahakan itu kita pakai di judul ini. Jadi saya coba pakai selling point-nya atau
kata kuncinya itu Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, bahwa kuncinya itu atau kunci atau selling point-nya yang saya pakai di sini adalah yang pertama itu pinggir jalan Paneka. Jadi posisi lokasi proyek Samrut ini di dekat dari pinggir jalan. Kemudian saya juga pakai posisi selling point-nya itu dekat Polsek. Biasanya beberapa hari kasih titik-titik upload kayak gitu. Ini sudah berpondasi, sudah berpagar keliling. Nah, itu tingkat tayangannya juga tinggi. Kemudian di sini bebas teman-teman bisa mencantumkan harga, bisa didetailkan misalnya sambut ini harga kalau misalnya kayak gitu. Kemudian lanjut dan keterangannya itu jelas, singkat, dan padat gitu. Nah, di sini kita sudah sediain copywriting-nya atau deskripsinya. Tinggal saya copy aja dulu ya. Copy kemudian. Nah, di sini ada untuk bagian itu saya ambil lagi bagian ian kayak gitu loh. Kemudian di sini ada informasinya bahwa Kapling Sambut Village ini adalah Kapling Syariah, kemudian full fasilitas, di mana fasilitas yang disediakan itu sudah ada pagar keliling, kemudian sudah ada gerbang kompleks, kemudian Sambut ini juga sudah ada rumah user kami yang terbangun kayak gitu. Jadi tentu yang dekat dengan polsek. Nah, boleh di sini dicantumkan lagi berapa jaraknya berapa sih dari lokasi dari kantor polsek ke lokasi. Nah, boleh dicantumkan supaya lebih jelas dan lebih memberikan informasi yang detail ke calon konsumen kita gitu. Kemudian jangan lupa di sini juga cantumkan kontaknya. Kebanyakan orang-orang biasanya itu lupa untuk mengganti nomor kontaknya di bagian sini. Jadi ketika iklan kita tayang atau muncul di marketplace itu orang kebingungan mau hubungin kemana gitu ya. Nah, jika sudah, tinggal kita tambahkan di sini label produk. Label produk itu adalah bisa dikatakan hashtag. Jadi ketika kita isi di sini akan lebih memudahkan lagi nanti iklan kita untuk menjadi iklan teratas di marketplace. Nah, pilih aja kata kuncinya tentang yang kebanyakan orang pakai kata kuncinya itu ketika mencari tanah itu apa? Misalnya kapling murah maros. Kemudian tanah investasi bisa menggunakan
menggunakan salah satu di yang ada di judul kita juga, misalnya hashtag. Kemudian link. Ini merupakan kunci atau hashtagnya nantinya ketika calon konsumen kita melakukan pencarian di marketplace, itu ketika mereka mengetikkan ini maka akan muncul iklan kita. Kemudian ketika melakukan pencarian dengan kata kunci ini maka muncul lagi iklan kita kayak gitu. Jika sudah dirasa cukup jelas, nah tadi saya sudah setting lokasinya sebelumnya ya, di awal sebelum kita masuk di marketplace, tapi nggak apa-apa juga kita juga setting di sini. Berhubung lokasi Zamrud ini berada di Maros, maka saya coba cari daerah Maros. Nah, di sini ada muncul ya. Saya pilih Maros Kota. Nah, jika sudah, selanjutnya tadi di poin hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita beriklan di marketplace itu ada tadi poinnya, itu kita flashback dulu sedikit. Kelihatan, Ji? Mas Ramanto kelihatan, Ji? Ya, masih kelihatan. Nah, sebelum kita tadi itu sebelum kita jika sudah dirasa lengkap, klik selanjutnya. Nah, sebelum kita men-share, tadi di sini poin di hal-hal yang perlu diperhatikan di sini adalah meng-add teman dan grup-grup dagang tertarget. Nah, berhubung lokasi yang Sinar pasarkan ini adalah salah satu contoh proyek kami yang ada di Zamrud. Nah, usahakan grup-grup yang ditarget itu daerah-daerah Maros juga. Kayak gini, yang sudah saya add itu kayak Maros Berniaga, kemudian Maros Dagang. Nah, ketika kita men-share ke grup, sebenarnya maksimalnya itu sampai 20 grup ya. Tapi di sini saya tidak menyarankan teman-teman atau Bapak Ibu sekalian untuk meng-add sekaligus 20 grup. Mungkin ada yang berpikir supaya lebih cepat gitu loh. Lebih cepat dapat konversi leads yang masuk, sekalian aja 20 grup. Jangan. Saya tidak menyarankan itu karena notabene Facebook akan mengklaim bahwa itu semacam spam gitu. Jadi saya sarankan di sini cukup share di 2 grup dulu aja. Jadi saya cuma pilih 2 grup, kemudian terbitkan. Nah, selesai deh. Jadi tinggal menunggu persetujuan dari Facebook. Jadi saya tekankan lagi buat teman-teman Bapak Ibu sekalian, ketika beriklan di marketplace itu jangan sekaligus 20 grup ya, atau paling sedikit 2 aja dulu. Soalnya itu akan terbaca spam kalau kita terlalu banyak men-share iklan kita ke grup. Nah, kita tinggal tunggu tayangannya nanti, dan ketika teman-teman yang sebelumnya sudah beriklan di marketplace Facebook, namun ternyata nggak ada konversi hasil atau nggak ada impact yang masuk dari sekian banyak iklan. Nah, coba cek iklan teman-teman. Paling tidak cek iklan yang sebelumnya sudah diposting, ada tayangan nggak? Kalau misalnya iklan teman-teman, Bapak Ibu sekalian di sini yang sudah posting iklan di marketplace nggak ada tayangan, saya sarankan lebih baik dihapus, atau paling tidak kalau misalnya merasa merasa
kerepotan buat mengupload kembali, boleh cukup diedit aja, diedit. Saya sarankan yang diedit itu adalah judulnya. Oh, ini postingan rumah ya. Kita ganti dulu. Nah, misalnya teman-teman ada iklan di marketplace, tapi tidak ada tayangan nih, nggak ada tayangan sama sekali, 0. Kayak yang baru-baru ke posting ini kayak masih kayak gini, dalam 7 hari masih 0, mending hapus atau paling tidak edit. Nah, ketika mengedit iklan, saya sarankan cukup edit judulnya aja, judul dan deskripsi. Saya tidak menyarankan teman-teman mengedit, mengubah harga, karena Facebook itu tidak terlalu suka perubahan-perubahan, apalagi perubahan yang agak sensitif di bagian harga. Nah, saya sarankan cukup judulnya aja diganti dengan kata kunci lain atau titik atau selling point yang lain yang lebih tertarget, yang banyak dicari orang. Nah, ganti di situ aja, kemudian ubah sedikit deskripsi, kemudian perbarui kembali, kayak gitu. Gitu sih solusinya buat teman-teman kalau misalnya sudah beriklan di marketplace, saking banyaknya nih, usahakan ini aja, kalau nggak ada tayangan, cukup edit, kemudian posting. Edit judul, deskripsi, kemudian posting ulang, kayak gitu. Nah, perhatikan juga teman-teman, bagi yang banyak iklan sudah di marketplace, tapi nggak ada list masuk nih, biasanya kayak gitu. Perhatikan kalau di HP itu lebih kentara. Kalau kita cek iklan kita di HP itu lebih kentara. Jadi kita bisa lihat dalam 7 hari terakhir ini berapa sih tayangannya. Kalau misalnya di bawah 50, nah itu bisa dikatakan sudah masuk kategori spam oleh Facebook. Jadi usahakan diedit langsung, atau paling tidak kalau misalnya memang ada banyak waktu untuk posting, mending dihapus aja kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah ketika mengecek jumlah tayangannya itu di atas 50, itu sudah termasuk bagus. Jika jumlah tayangan tawarannya itu sudah di atas angka 50. Tinggal perbarui kayak gitu. Oke, saya rasa cukup ya. Dari sini mungkin ada teman-teman Bapak Ibu sekalian di sini yang sekiranya mau bertanya seputar marketplace. Monggo dipersilahkan. Saya kembalikan ke moderator kita, Mas Ramanto, silahkan. Baik, terima kasih Kak Sinar atas materinya yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, di sini saya hanya ingin menambahkan sedikit sharing terkait beberapa hal. Nah, sebelum teman-teman atau Bapak Ibu mulai berjualan properti, tentu yang perlu diperhatikan adalah niat kita untuk jualan. Nah, apa sih niat kita dalam memasarkan properti ini, khususnya dalam properti syariah? Tentu dalam hal ini segala sesuatu harus kita niatkan karena Allah untuk beribadah kepadanya. Nah, untuk penjualan properti khususnya dalam properti syariah ini sebaiknya kita meniatkan karena kita ingin syariah ini di Indonesia ini dikuasai oleh properti-properti konvensional yang dimana notabene properti konvensional menerapkan sistem riba. Jadi di sini kita ingin agar masyarakat kita bisa terhindar dari transaksi riba. Mereka bisa
memiliki properti, bisa memiliki rumah, menjual properti. Tentu dari teman-teman, Bapak Ibu memiliki alasan-alasan tertentu kenapa ingin berjualan properti. Mungkin ada yang niatnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membantu keuangan keluarga, atau ingin ada target-target tertentu yang ingin teman-teman atau Bapak Ibu raih. Kemudian yang ketiga, itu kita dalam melakukan suatu pekerjaan itu harus konsisten. Dalam hal ini untuk memaksimalkan apa yang sebenarnya ingin kita capai. Nah, kemudian yang keempat, itu setelah kita beriklan, sudah konsisten dalam beriklan, sudah mendapatkan leads. Nah, tahap selanjutnya kita follow Tadi up. masuk iya. Kobi. Ya, tahap selanjutnya kita follow up leads kita yang masuk. Jangan sampai leads kita mentok sampai di situ saja, hanya sekali kita follow up, kemudian kita tinggalkan. Karena kita ini jualan properti yang notabene harganya bisa puluhan sampai ratusan juta harganya, bahkan miliaran. Nah, dalam hal ini strategi follow up sangat kita butuhkan. Nah, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait materi tadi yang disampaikan oleh Kak Sinar. Silakan. Ya, saya mau bertanya. Ya, silakan. Kang Dedi. Ya. Sekarang ini kan untuk marketplace Facebook itu maksimal diperbarui sampai 5 kali. Kalau dulu kan 7 kali ya. Sekarang yang terbaru ini saya hitung hanya sampai 5 kali. Nah, mana yang lebih baik setelah sampai 5 kali itu diedit atau dihapus? Itu aja sih, coba. Oke. Bagaimana Kak Sinar, mau langsung dijawab atau ditampung dulu pertanyaannya? Langsung jawab aja ya. Takutnya saya lupa. Baik, kalau begitu langsung dijawab saja, sementara yang lain mempersiapkan pertanyaannya. Silakan Kak Sinar. Mana yang lebih baik ketika postingan kita sudah mencapai maksimal pengeditan atau update, sebaiknya dihapus atau diedit saja? Silakan Kak. Baik, saya coba sharing lagi ya. Siap. Selama masih ada, langsung ya Pak Didi. Selama masih ada info perbarui, nah, dan tayangannya cukup tinggi, misalnya sampai 30-40, mending diedit aja dulu, diedit. Kemudian diperbarui. Nah, kan itu batasannya cuma sampai 5 ya. Nah, cek lagi yang diperbarui itu yang mana aja dan lihat tayangannya, yang pilih aja tayangan yang paling banyak. Yang paling banyak, kemudian kita perbarui itu, kemudian kita tayangkan ulang. Kayak gitu. Dari 5 maksimal kan 5 pembaharuan ya. 5 iklan pembaruan. Nah, pilih aja yang tadi itu tayangan terbanyak. Kayak 4 di atasnya. Apalagi yang punya iklan yang sudah sampai 50 ke atas, tayangannya boleh tuh cukup itu aja yang di up kembali kayak gitu. Oke, bagian. Jadi sebaiknya di up saja ya Kak. Ketika tayangannya banyak, sebaiknya di up saja. Ya, nah begitu Kang Dedi. Iya, buat yang lainnya ada
Kang Muhammad Ramadan. Jadi di marketplace FB itu setelah 5 hari postingan kita bisa diperbarui atau bisa di-up lagi. Jadi sering-sering kita tengok, khawatir nanti kita lupa. Nah, cuma itu tadi kalau sudah mencapai 5 kali tadi versi dari Kak Sinar dilihat dari jumlah tayangannya. Jadi kalau tayangannya memang masih banyak, maka bagusnya diedit. Tapi kalau tayangannya sedikit atau tidak ada, berarti dihapus saja. Begitu ya? Enggak juga, selama masih ada info pembaruan di pojok atasnya tadi itu, maka di ini aja, diedit Enggak, aja maksudnya itu. bila pembaruannya sudah habis. Jadi sudah Pembaruannya mencapai 5. 5 kali. Ya, sudah mencapai 5 kali, maka pilihannya postingannya itu bagusnya lebih baik diedit atau dihapus saja diganti dengan postingan yang baru. Oh, kalau misalnya kembali ke tayangan ya, kalau misalnya tayangannya bagus, nggak usah dihapus dulu. Kan kalau misalnya tayangannya tinggi, otomatis ada beberapa interaksi ya di dalamnya. Nah, itu bisa kembali kita buat interaksi lagi. Kita sapa orang-orang yang sudah masuk di interaksi tadi, di komen-komen tadi. Nah, itu iklannya akan ter-up lagi. Suara saya jelas? Ya, Ya, jelas. jelas. Alhamdulillah. Nah, gimana Kang Deddy, sudah jelas ya yang dimaksud tadi? Ya. Jadi melihat dari tayangannya kembali, jika tayangannya banyak, itu bisa diedit saja, tidak usah dihapus, atau lihat dari leads yang masuk, itu bisa kita follow up kembali leads yang masuk, bertegur sapa, dan itu juga biasanya berdampak dengan postingan kita yang nantinya akan ter-up kembali. Oke, selanjutnya Mas Anantol, langsung nyalakan videonya. Di kolom chat aktifkan ada itu. mikrofonnya. Ada beberapa di kolom chat, Mas Rananto. Ini ada dari Mas Hans. Boleh dibuka mungkin, di-on-kan videonya. Nah, di sini pertanyaannya Mas Hen itu, Mas apa Mbak nih? Banyak kelihatan. Saya langsung baca saja ya. Kenapa harga harus disingkat jadi Rp100? Nah, sebenarnya tidak masalah sih, bergantung dari minatnya teman-teman atau Bapak Ibu aja. Kalau saya singkat di sini, kenapa saya tadi postingnya dari harga jamur itu 100 jutaan, saya posting 100 saja. Nah, itu juga menjadi salah satu trik saya untuk buat si calon konsumen kita itu penasaran, ini lokasinya bagus, tapi harganya segini, kira-kira benar nggak ya? Otomatis akan tertarik untuk masuk di link bio kita, atau langsung masuk di link chat kita untuk cari tahu gitu. Jadi menjadikan si calon konsumen ini penasaran yang kayak gitu. Itu aja sih, Kang. Mas Ren. Oke. Baik, selanjutnya ada yang bertanya di kolom chat dari Pak Adi. Saya sudah lihat yang dimaksud, tapi maksud tayangan itu artinya dari kita yang posting atau bagaimana ya? Baik. Siapa tadi namanya? Dari Pak Adi. Dari Pak Adi ya. Baik Pak Adi. Jadi tayangan itu adalah tayangan yang berdasarkan hasil tinjauan dari Facebook Marketplace itu sendiri. Ketika itu memenuhi sesuai dengan apa yang disyaratkan, syarat yang ditentukan oleh si Marketplace, nah itu tayangannya akan muncul tersendiri, terupdate otomatis kayak gitu. Itu dipengaruhi salah satunya terkait tadi, kata kunci atau selling point di bagian judul, kemudian deskripsi, atau juga bisa dari fotonya. Kayak gitu. Lebih jelas ya Pak Adi. Nah, silakan yang lain, masih ada satu kesempatan
untuk satu orang penanya lagi. Ada Silakan juga yang ingin bertanya. kolom komentar, Mas Ramanto. Oh ya, ini ada dari Pak Albar, mungkin bertanya. Lokasi maksudnya apakah lokasi di mana iklan kita ingin dilihat orang di lokasi tersebut atau lokasi di mana properti kita berada? Kemudian yang kedua, tips dan trik dalam memilih grup yang tertarget. Silakan Kak Sinar. Baik, Mas Albar ya, Mas Albar. Yang pertama itu lokasi, maksudnya apa? Lokasi di mana iklan kita ingin melihat orang lain. Jadi maksud saya lokasi ini adalah lokasi tertarget ini adalah usahakan yang dekat-dekat dengan lokasi proyek kita, Pak Albar. Misalnya kayak tadi itu saya posting salah satu yang saya jabarkan adalah tanah kapling yang berada di Maros, Sulawesi Selatan ini, Kabupaten Maros yang dekat bandara itu. Nah, saya usahakan lokasi yang saya target itu sekitaran itu, yang benar-benar butuh tanah yang sekitaran Maros itu. Kemudian saya nggak menyarankan sih, tapi usahakan yang lebih dekat dengan proyek ya, lebih dekat dengan proyek. Soalnya kalau misalnya proyek kita di Maros, kemudian kita target orang luar provinsi, misalnya daerah Jakarta, kemudian Bandung atau apa, kan itu kejauhan ya, kejauhan. Jadi mending yang dekat-dekat lokasi aja, lokasi misalnya proyeknya ada di Makassar, dekat-dekat di seputaran kota Makassar, bisa radiusnya tadi diganti jadi untuk mentarget yang dekat-dekat lokasi, misalnya daerah Maros itu kan dekat dengan kota Makassar, kemudian dekat dengan kota Goa. Nah, boleh tuh ditambahin dari radius 40 km tadi yang saya cantumkan, bisa ditambahin jadi 60 atau 1.200 kayak gitu. Kemudian yang kedua, tips dan trik dalam memilih grup yang ditarget. Nah, ini juga sama tadi, Mas Albar. Jadi usahakan grup-grup yang ditarget itu bukan grup-grup misalnya lokasinya di daerah Sulawesi nih, Sulawesi Selatan, khususnya kota Maros. Jangan mentarget yang misalnya grup daerah Purwakarta atau daerah grup Bandung kayak gitu. Cukup yang daerah dekat-dekat lokasi aja, kayak Maros dekat dengan Makassar, dekat dengan Goa, kayak gitu. Itu aja yang disasar tuh. Apalagi kalau misalnya, ya, apalagi kalau misalnya daerah-daerahnya itu ada titik-titik atau fasilitas sosial yang sangat dekat dengan lokasi, biasanya itu menjadi sasaran. Kayak yang di Maros ini kan kebetulan dekat sekali dengan bandara, kemudian dekat dengan tol, kayak gitu. Kebanyakan orang yang dari kota Makassar dan kota Goa itu biasanya, apalagi yang suka bepergian jauh ya, otomatis tentu akan menyasar daerah-daerah yang dekat dengan bandara, gitu. Jadi nggak apa-apa, sasar aja yang sekitaran lokasi aja, jangan yang terlalu jauh. Itu sih, Mas Albert, semoga jelas ya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mungkin sudah jelas ya Pak Albar. Jadi terkait lokasi tadi, itu kita tentukan dari lokasi proyek kita di mana. Kemudian Boleh untuk tanya langsung. Ya. Boleh tanya langsung. Oh ya, boleh Pak. Silakan. Ya, Silakan. mohon maaf sebelumnya. Terkait dengan lokasi itu, tadi sudah disampaikan dekat-dekat dengan lokasi kita, lokasi kaplingan kita. Tapi misalkan filosofinya itu, iklan kita itu pengen dilihat oleh orang-orang yang misalkan kerja di suatu instansi yang kira-kira memiliki dana yang besar, misalkan taruh di Papua misalkan, karena ada Freeport. Karena kan seringkali juga mereka itu pernah tinggal di Lampung, misalnya pernah tinggal di Makassar atau tinggal di mana gitu, atau punya saudara di tempat lokasi kita gitu. Sehingga kita itu memilih grup atau lokasi yang kira-kira orang itu. Oh, Iya, Mbak.
Sebenarnya bisa aja sih Pak, karena memang kita kan sasar orang-orang yang tertarget, bisa saja. Dari beberapa postingan saya sebelumnya itu yang saya tayangkan memang kebanyakan sih responnya itu luar biasa yang orang-orang dari Papua. Dan saya tidak semua tapi memang ada beberapa grup saya yang memang kalau misalnya sudah kita pastikan bahwa di situ ada target kita, kan orang Papua itu sebagian besar memang orang dari Sulawesi juga yang merantau ke sana. Nah, boleh jadikan target grup kita juga. Terus sekali kita posting di situ, karena Sinar juga biasa melakukan itu. Ada beberapa grup saya yang memang dari daerah Papua, Nagire kayak gitu. Ya sekali saya share ke sana, kayak gitu Pak. Bisa. Dan itu boleh. Artinya ya, artinya pemilihan lokasi itu lebih kasih mana iklan kita tuh pengen dilihat gitu berarti. Begitu ya, Mbak? Iya, boleh disasar ketika memang kita mau nyasar orang-orang sana yang kita sudah tahu misalnya tuh orang-orang yang anggaplah memang berduit gitu, ada lah tabungannya, boleh kita sasar. Iya. Yang penting lagi-lagi itu targetnya jelas. Terima kasih, Mbak. Sabar, ya, sama-sama. Baik, terima kasih. Sama-sama, Pak. Oke, selanjutnya kita lanjut. Masih ada pertanyaan di kolom chat dari Pak Ato. Saya ingin bertanya masalah pemilihan teman yang ingin kita add. Nah, di sini katanya kita tidak dianjurkan add teman yang alay atau kadang menurut kita tidak sesuai dengan target market kita, tapi kadang juga dari orang-orang tersebut tidak menutup kemungkinan memiliki dana sehingga mampu untuk membeli atau produk kita. Mungkin juga mereka punya keluarga yang bisa disarankan untuk membeli properti kita. Nah, bagaimana itu Kak Sinar? Silakan. Baik. Tanda kutip Pak Ato ya. Tanda kutip ya Pak. Alay di sini kasih tanda kutip alay itu yang biasa itu ada akun-akun Facebook yang memang nama-namanya itu nama-nama yang alay. Dan misalnya apa? Kalau dulu tuh pernah saya dapat misalnya ini sayang selalu kayak gitu. Yang alay kayak gitu yang saya maksud Pak. Kalau misalnya alay dalam hal misalnya yang notabene masih positif, tidak mau menutup kemungkinan bisa jadi target kita atau mungkin keluarganya. Jadi kembali lagi ke kita lebih selektif memperhatikan profilnya terlebih dahulu sebelum kita add. Kita kepoin dulu profilnya, kemudian pertemanannya, kemudian keluarga-keluarganya. Biasa kan ada di cek saudara atau keluarga, boleh dicek dulu itu baru kita add. Kayak gitu. Cukup jelas Pak Ato? Nah, gimana Pak Ato? Sudah dijelaskan tadi? Apa sudah jelas jawabannya? Oke, katanya sudah jelas Kak. Nah, satu lagi penanya ya, sebelum kita tutup. Dari Pak Muhammad Ramadan, ini boleh bertanya, untuk mengiklankan jualan kita itu pakai Facebook bisnis atau Facebook pribadi. Kemudian yang kedua, ketika kita mengiklan produk kita, apakah angka nominalnya itu lebih baik disingkat atau bagaimana? Silakan Pak Sinar. Baik, saya coba jawab yang pertama ya. Ini pertanyaannya,
untuk mengiklankan produk kita pakai Facebook bisnis atau Facebook pribadi. Kalau yang selama ini Sinar jalanin itu masih Facebook pribadi Pak Muhammad Ramadan. Jadi saya pakai Facebook pribadi dan ada beberapa akun yang saya buka. Yang selama ini saya pakai beriklan itu Facebook pribadi dan ada 2 akun. Sebenarnya ada beberapa sih, tapi yang paling aktif itu 2 akun. Khusus untuk proyek saya yang di daerah Sidrap dan di daerah Maros ini, Maros dan sekitarnya kayak gitu. Belum merambah ke bisnis sih. Karena memang konversinya untuk di Facebook pribadi, apalagi yang tadi itu platform marketplace gratisan itu cukup signifikan juga hasilnya, mendatangkan leads. Jadi masih pakai itu. Kemudian yang kedua, ketika mengiklankan apakah nominal harga itu perlu disingkat atau bagaimana? Kalau saya tadi gitu aja sih Pak Muhammad Ramadan. Jadi saya singkat itu tujuannya untuk membuat konsumen penasaran aja sama postingan saya, iklan saya. Kalau misalnya Pak Muhammad Ramadan ingin mencantumkan lebih detail gitu, boleh saja, boleh. Itu kan lebih informasinya lebih lengkap lagi ya. Paling yang kalau misalnya ada list masuk yang udah benar-benar bayar itu, karena udah tahu harganya, nominalnya berapa, infonya juga jelas di deskripsi. Nah, kayak gitu. Jadi bergantung dari ini aja, dan boleh juga sih diperhatikan mana yang responnya lebih banyak ketika kita memposting iklan di marketplace itu dengan nominal yang disingkat, dengan nominal yang detail, mana nih yang lebih banyak interaksinya di messenger atau inbox kayak gitu. Bisa diperhatikan dari situ juga, Pak. Mohon maaf, saya boleh bertanya lagi nih. Silahkan. Yang tadi sempat saya ganti ke laptop, cuman dari laptop juga kok bermasalah, jadi saya ganti ke HP lagi gitu. Ini saya juga ingin bertanya lagi terkait properti yang saya jual, entah itu properti ataupun bisnis yang lain gitu. Itu pernah saya bukan pernah sih, tapi beberapa hari ini juga, dan juga yang hari-hari kemarin itu pada waktu saya iklan kok tiba-tiba itu seperti ada pemberitahuan ini produknya sudah laku atau belum, terus apa lagi ya, ketika saya share gitu harus sekarang kok malah bukan harus 1 kali gitu ya, harus mengiklannya gitu. Dan juga ketika dulu itu pernah saya iklannya itu itu saya iklannya itu banyak banget gitu. Jadi seperti yang tadi Bu Sinar bilang, ketika mempromosikan itu, saya pernah promosikan itu sampai lebih dari 20 itu malah. Jadi beberapa properti atau beberapa grup yang ada di Facebook itu, ketika saya meng-share misalnya untuk daerah Bogor ya, karena gak begitu hafal karena begitu banyak properti yang saya jual gitu, seperti ya random lah. Jadi properti ini saya jual, saya post ke marketplace gitu, saya post fotonya, iklan, deskripsinya saya taruh di bawah, terus sama nominal harganya saya kasih, dan juga untuk lokasinya itu karena saya juga ini bisa dikatakan bingung gitu, ini yang dimaksud ini untuk lokasi tempat yang saya jual atau lokasi saya sendiri, karena kan posisi saya juga sayanya di daerah Malang, Jawa Timur. Sedangkan produk yang saya jual itu di daerah Bogor gitu. Entah itu di Bogor, entah itu di
produk yang di lokasi lain gitu. Selain itu juga suatu saya post, jarang banget, malah sekarang itu Mas Ramanto Bonto di beberapa anu, hari ini juga ketika saya post itu kok tiba-tiba terjadi masalah gitu. Jadi ketika saya mau post ke marketplace lagi kok kesulitan gitu, nggak bisa saya post lagi gitu. Apakah dicap sebagai spam atau bagaimana itu? Sehingga saya pun juga kesulitan lagi mau ngepost ke marketplace gitu. Terima sebelumnya kasih. ya, baik Pak Muhammad Ramadan. Sebelum saya mau tanya, apakah Facebooknya itu akunnya itu akun lama atau gimana? Sudah lama Kalau atau gimana? kalau Facebook sih selama ini yang saya pakai cuma satu gitu, karena apa ya, belum bisa membuat yang kedua itu, takut passwordnya ada yang lupa atau gimana. Jadi kebanyakan sekarang itu yang saya pakai pernah sih diminta untuk buat Facebook dengan akun 2 gitu. Namun ketika saya pas post dengan akun kedua, kan otomatis saya juga harus ini apa namanya, bisa dikatakan mengundang lagi atau menambah tambahan lagi tuh. Ini berarti saya harus mengulang dari awal lagi gitu loh. Makanya waktu saya tambah teman itu kok kesulitan juga gitu. Jadi masih banyak kebingungan gitu jadinya. Entah itu Facebook, entah itu Instagram juga begitu. Malah Instagram kok enggak Boleh enggak dipersingkat, maju-maju gitu. Pak Muhammad Ramadan pertanyaannya yang intinya aja. Jadi kendala terbesarnya Ya apa ya, bisa dikatakan masih bingung untuk mengepostnya gitu, karena dalam hal ini banyak banget kalau dianggap spam gitu. Jadi ketika ada yang apa itu namanya, mencari gitu masih kesulitan gitu. Mohon maaf, saya juga bingung nih. Boleh saya ini ya sesuai dengan yang sudah saya jalankan saja. Jadi sebelumnya saya juga gitu dan sudah ada satu akun yang kayak error terus gitu ketika ngiklan. Jadi saya buka beberapa 2 akun lagi. Nah, itu saya usahakan karena satunya ada di luar kota. Nah, saya pisah itu dengan akun 2 itu khusus untuk proyek apa. Kayak yang sekarang ini yang saya jalankan itu kan ada proyek saya cupping juga di lokasinya itu jauh dari kota Maros. Khususnya itu daerah dengan yang untuk daerah Maros itu saya pisah karena itu menghindari hal itu. Facebooknya agak kesulitan mengepost itu karena over atau sudah banyak belum dicek, dirapikan mana nih tayangan lama yang sama sekali tidak tayangan sama sekali atau sudah usang. Nah, sama Facebook kayak gitu. Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi bisa via WA ya atau di grup. Silakan Mas Ramanto. Oke, baik Pak Ramadan, di sini saya tambahkan sedikit kalau terkait masalahnya tadi Pak Ramadan, memang sebaiknya ketika kita beriklan di marketplace Facebook itu
kita menggunakan menghindari agar postingan kita itu tidak terbaca spam. Jadi misalnya mengupdate postingan itu buka memberikan postingan yang baru. Nah, akan dalamkan saya kata sandinya atau dicatat sehingga Pak Ramadan tidak mudah lupa. Itu sih Pak kalau dari saya beriklan di marketplace Facebook. Jadi mungkin begitu Pak. Bingung ini. Ini responnya lebih cepat. Oke, silakan Kak Sinar, pertanyaan pertama dulu dari Ibu Erna. Kalau saya kebanyakan sih saya gunakan Bu Erna. Kalau saya pribadi kebanyakan saya gunakan marketplace. Mungkin bisa kan Mas Rahmanto, biasa tuh ada di beranda postingan-postingan iklannya. Nah, kalau saya tadi kalau di beranda FB itu saya tidak terlalu ngiklan, maksudnya tidak hard selling di situ, tapi itu saya lebih ke sharing. Misal sharing dengan tentang bahayanya riba, kemudian testimoni user. Nah itu saya postingnya di beranda FB. Karena biasanya kepo dulu dengan beranda FB kita. Beliau berkunjung dulu ke beranda FB kita sebelum mereka lanjut ke WA, sharingnya di beranda FB seperti itu. Lebih untuk yang di beranda atau wall FB itu lebih ke edukasi ya, Mas Ramanto. Ya betul. Oke. Dari Oppo A3s. Lebih baik berikan di halaman FB atau di FB pribadi. Kalau saya kebetulan siapa nih namanya Oppo A3s. Kebetulan juga ada fanspage ya, halaman. Dan sementara saya bina ini, kalau misalnya fanspage-nya Oppo A3s itu sudah di atas 1000-an, boleh dimanfaatkan, berikan di situ. Apalagi yang sudah terkoneksi itu dengan Instagram. Jadi bisa menggunakan Facebook Business. Di situ bisa disetting, tinggal disetting aja iklannya mau tayang jam berapa. Nah, nanti akan terikut juga terposting di Instagram kayak gitu. Itu kalau misalnya fanspage-nya atau halamannya itu sudah banyak pengikutnya, di atas 1000-an atau di atas 500 bolehlah itu. Sudah mulai diaktifkan. Kalau Sinar saat ini masih di bawah 500, jadi belum terlalu aktif dan namun udah sering nge-share juga di situ. Kemudian kalau pribadi saya lebih banyak ke pribadi, khususnya akun pribadi dan di marketplace kayak gitu, Bapak yang punya Oppo A3 ini. Semoga jelas ya. Oke. Mungkin sudah nggak ada penanya lagi.
Nah, ya itu ya jawaban dari Kak Sinar tadi terkait pertanyaan dari Oppo A3s. Siapa nih? Jadi untuk pengiklannya sebaiknya memang di halaman Facebook atau grup book. Adapun untuk itu sharingnya. Nah, untuk lebihnya man bisa add kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, mungkin kita cukupkan sharing kita pada malam hari ini. Jadi yang saya simpulkan di sini beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita beriklan di marketplace atau Facebook organik. Nah, sebenarnya walaupun ini Facebooknya kita menggunakan yang organik, tetapi ketika kita tahu tekniknya, kita bisa memaksimalkan potensi yang ada itu. Ternyata jualan properti pun bisa kita lakukan di sana tanpa harus mengeluarkan budget yang besar untuk Facebook Ads misalnya. Nah, dengan Facebook organik pun bisa kita maksimalkan untuk mendapatkan closingan. Nah, hal-hal yang perlu mulai dari profilnya kita dilengkapi dari foto profil, pilih profil yang bisa dibilang tanda kutip alay, jangan sampai apalagi kita jualannya properti. Jadi tentu orang-orang akan melihat dari situ. Kemudian juga terkait biodata kita di Facebook itu kita lengkapi mulai asalnya dari mana, kemudian pendidikan, tempat kerjanya di mana, agar para leads atau calon baik itu training perdana yang kami adakan dari PT Eltisam bekerja sama dengan Armada Sultan Property. Jadi insya Allah 2 hari ke depan kita akan adakan lagi training seperti ini dengan tema tren video vertikal untuk pemasaran internet marketing properti yang insya Allah akan dibawakan langsung oleh coach kita yang sangat luar biasa, yaitu Coach Sakti. Oke, baik teman-teman, sebelum kita tutup, saya meminta kepada teman-teman dan ibu bapak semua untuk mengaktifkan dulu videonya, karena kita ingin mengambil gambar sebagai dokumentasi. Nah, silakan teman-teman dan bapak ibu aktifkan dulu kameranya. Oke, mungkin bisa sekali lagi diangkat semua jempolnya. Oke, cukup ya. Mungkin sampai di sini dulu sharing kita pada malam hari ini. Insya Allah beberapa hari ke depan kita adakan lagi kegiatan seperti ini. Semoga apa yang telah kita pelajari malam ini dapat kita ambil manfaatnya, dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Semoga teman-teman semua dimudahkan dalam meng-closingkan buyer-bayarnya. Amin. Baik, cukup sekian. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih semua, terima kasih pamit. Thank you. Terima kasih.